Bapak, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, anugerah Tuhan mengalir melimpah buat setiap kami. Kami mau menerima perjumpaan yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan, pelajari bersama-sama Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun kami melalui virtual, melalui online Tuhan, tapi biarlah kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas dengan segala sesuatu yang ada. Engkau yang sanggup menembus segala sesuatu Tuhan. Dan sore hari ini Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan meteraikan kebenaran firman-Mu buat setiap kami, untuk kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap hidup kami. Hamba-Mu yang dipenuhi dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan yang ada, Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Beberapa waktu ke depan kami persilahkan Engkau kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap hidup kami, memenuhi setiap kami Tuhan, untuk kami memahami kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan sepenuhnya pemberitaan kebenaran firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali saya bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan sekalipun melalui virtual, saudara ya. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hari-hari ini bahwa Tuhan menginginkan setiap saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, Tuhan menginginkan setiap kita ini menjadi gereja yang sempurna. Ya, kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48. Ini menjadi satu ayat yang luar biasa, yang menjadi perintah Tuhan buat setiap umat Tuhan di akhir zaman. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48 di dalam terjemahan baru berkata demikian, saudaraku. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ada sebuah perintah yang harus dilakukan ya, untuk jemaat Tuhan. Perintahnya apa? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48 ini, yaitu saudara dan saya, gereja Tuhan untuk menjadi sempurna. Nah, pertanyaannya adalah, saudaraku, apakah mungkin, apakah bisa saudara dan saya, gereja Tuhan, kita ini menjadi sempurna? Dan saya akan menjawab bahwa acuan kita, saudaraku, standar kita adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan, maka Tuhan akan mempersiapkan, Tuhan akan membuat setiap saudara dan saya ini bisa, ya, seperti melakukan apa yang diperintahkan Tuhan atas setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin kenyataan berbicara lain, saudaraku, bahwa sepertinya tidak mungkin karena betapa sulitnya untuk menjadi sempurna, betul ya. Hal yang perlu sekali kita pahami di sini adalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tubuh kita, tubuh saudara, tubuh saya, gereja Tuhan, kita ini adalah bait Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus. Jadi sesungguhnya Roh Kudus itu sendirilah yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Kekuatan manusia itu sangat terbatas. Kekuatan daging manusia kita ini untuk mencapai kesempurnaan Tuhan itu sangat terbatas. Bahkan mungkin kita berkata mustahil dan tidak mungkin.
Tetapi kita lihat bahwa di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 ini bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu sendiri yang akan menyempurnakan kehidupan setiap kita. Nah, saya perlu sampaikan saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa kesempurnaan di sini bukan keseluruhan dari eksistensi Allah. Ini yang perlu kita mengerti saudaraku. Tetapi ada kata sama seperti. Ya, artinya apa? Di sini memiliki arti bahwa menuju kepada kesempurnaan yang Allah miliki, saudaraku. Nah, sore hari ini kita mau mengerti dan belajar bersama tentang gereja yang sempurna. Mari kita memahami beberapa pengertian tentang gereja, saudaraku. Yang pertama yang harus kita mengerti, saudaraku, gereja sebagai sebuah persekutuan. Nah, kalau kita belajar di dalam bahasa Yunani, gereja itu kita sebut eklesia, ya, itu berasal dari dua kosakata, saudaraku, yaitu dari ek dan kaleo. Ek artinya keluar, memanggil, kaleo ini artinya memanggil, saudaraku, ya. Nah, secara harafiah berarti memanggil keluar, begitu, saudaraku. Yang menjadi subjek dari kata memanggil keluar dalam pengertian ini adalah Allah. Allah yang memanggil kita untuk keluar, saudaraku. Sehingga pengertian dari eklesia ini adalah persekutuan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, ya, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Atau secara singkat, gereja adalah persekutuan, sebagai persekutuan orang-orang percaya, saudaraku. Ya. Jadi saudara dan saya, kita ini adalah gereja Tuhan karena kita dipanggil keluar. Siapa yang memanggil? Allah sendiri. Allah yang memanggil kita keluar dari kegelapan, saudaraku, menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan kita berada dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya yang namanya eklesia, saudaraku. Dan yang berikutnya, gereja sebuah persekutuan ini, saudaraku, gereja sebagai tempat persekutuan, saudaraku. Kalau saudara bisa beribadah tatap muka, saudaraku, seharusnya kita tetap melakukan ibadah secara tatap muka, saudaraku. Hari-hari ini banyak orang-orang percaya yang terjebak, saudaraku. Mengapa saya katakan terjebak? Dengan masa pandemi ini maka ibadah dilakukan secara online. Dan sekarang sudah mulai PPKM sudah mulai menurun, ya, beberapa tempat juga sudah mulai zona hijau, ya, ibadah diperbolehkan lagi. Maka banyak orang-orang percaya yang terjebak, sudah ibadah online saja, ya, cukup ibadah online saja, nggak perlu ke gereja, ya. Menakutkan nanti kalau kena virus dan lain sebagainya. Saudaraku, saudara pikir bahwa gereja itu sumber dari segala macam virus, ya. Mungkin ada di antara kita bekerja berani, kita makan di luar berani, kita piknik, kita tamasya berani. Tapi untuk ke gereja, ya, kita berpikir dengan berbagai banyak alasan, saudaraku. Nah, kalau kita prosentase, saudaraku, sebenarnya adalah orang-orang yang berkata ibadah online saja cukup, online saja cukup. Itu adalah orang-orang yang malas. Maaf kalau saya berkata agak menyinggung, saudaraku, ya. Nah, mari saudaraku, ketika kita ada kesempatan tatap muka, kita harus kembali kepada eksistensi gereja. Kita harus melakukan sebuah persekutuan. Karena ini adalah eksistensi dari sebuah gereja, saudaraku. Persekutuan orang-orang percaya, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Yang sudah diambil dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Dan kita berada dalam sebuah persekutuan, saudaraku. Jangan kita terjebak. Sering sekali saya berkata bahwa ini adalah pekerjaan iblis. Ya, masa pandemi ini adalah pekerjaan iblis. Bagaimana dia menaburkan virus, dia menaburkan segala sesuatu yang tidak baik sehingga mengekang orang-orang percaya untuk tidak beribadah dan akhirnya imannya loyo, imannya mati. Ya, saudaraku, mungkin saudara tidak diperhadapkan dengan orang-orang yang bawa pedang mungkin. Ayo, jangan ke gereja, begitu. Ya, itu belum diperhadapkan seperti itu, baru diperhadapkan dengan berbagai macam virus. Kita sudah mengalami ketakutan yang berlebihan, fobia, saudaraku.
Mungkin saudara bisa menikmati pembicara dengan online sekarang ini canggih, saudara bisa buka YouTube, saudara ingin mendengar dari berbagai macam pendeta dari mana saja, pembicara dari mana saja, dengan pembicara yang top kelas internasional begitu ya, kelas yang luar biasa. Saudaraku, tapi ingat saudaraku, mungkin kita bisa ya menikmati ibadah dengan pembicara mana saja, saudaraku, bisa. Tapi tidak memenuhi nilai eksistensi dari arti dari gereja, yaitu persekutuan, saudaraku. Kalau saudara menikah, saudara meninggal, mungkin keluarga Anda atau mungkin saudara sendiri butuh dibaptis, mungkin penyerahan anak. Apakah hamba Tuhan yang saudara ikuti secara online itu yang akan melakukan penggembalaan pastoral seperti itu? Tentunya adalah gembala saudara, ya, Pastor Roni Remusini, gembala yang luar biasa, saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali hari-hari ini bahwa iblis sedang bekerja secara luar biasa untuk memporak-porandakan eksistensi dari gereja, arti dari gereja ini. Dan kita jangan mau dibohongi oleh iblis, saudaraku. Mari dengan kekuatan Roh Kudus kita menuju kepada gereja yang sempurna, saudaraku. Nah, yang selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang gereja. Ya. Dalam perjanjian baru istilah gereja antara lain adalah bangunan Allah, ya, yang dipakai untuk menggambarkan keberadaan gereja. Sebab Kristus sendiri merupakan batu penjuru dari bangunan ini. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20 diberkata demikian, saudaraku. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar dari segala sesuatu kehidupan kita ini adalah Yesus Kristus. Termasuk gereja Tuhan. Pondasi, dasar pengertian, dasar pengajaran kita, dasar dari segala sesuatu dari gereja Tuhan adalah Yesus Kristus sebagai pondasi dasar segala sesuatunya. Saudaraku, gambaran tentang gereja adalah tubuh Kristus, saudaraku. Gambaran gereja adalah tubuh Kristus yang ditekankan dalam kesatuan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 berkata demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, satu hal yang nampak jelas, saudaraku, dari tubuh yaitu berbicara tentang kesatuan. Meskipun tubuh terdapat keanekaragaman, terdapat banyak bagian-bagian dalam tubuh ini. Ada kaki, mulut, kepala, tangan, mata, dan lain sebagainya. Ini berbicara masalah fungsi, saudaraku. Namun kita semua bisa melakukan bagiannya tanpa pertentangan. Tangan tidak harus bertentangan dengan kaki, saudaraku. Mata tidak harus bertentangan dengan hidung, dengan telinga. Tetapi masing-masing memiliki fungsi ya, dalam sebuah kesatuan. Dan oleh sebab itu gereja Tuhan perlu saling menghargai, saling mengerti. Jemaat Tuhan, ya, kita harus saling mengerti, saling memahami. Oh, Pak A ini karunianya sebagai tangan di dalam gereja mungkin. Oh, Ibu B ini karunianya sebagai kaki mungkin. Ada yang berkarunia sebagai mata, telinga, dan lain sebagainya. Masing-masing punya fungsi. Mari kita memahami dalam sebuah bingkai kesatuan di dalam gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan hari-hari ini, di akhir zaman ini akan menjadi sempurna. Ketika saudara dan saya, kita saling bisa mengerti, kita saling bisa memahami dalam sebuah bingkai kesatuan, saudaraku. Nah, sifat gereja, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah yang pertama kudus. Ya. Nah, kata kudus dari bahasa Ibrani adalah kadosi, yang berarti itu disendirikan, saudaraku. Disendirikan, diasingkan, dipisahkan dari yang lain. Berbeda dari
yang lain. Itu pengertian dari kadosi, dari kudus sebenarnya saudaraku. Jadi pengertian gereja yang kudus itu adalah gereja yang dipisahkan dari prinsip-prinsip dunia, saudaraku. Yang kemudian dipakai untuk karya penyelamatan, untuk memenangkan jiwa-jiwa saudaraku. Jadi prinsip hidup saudara dan saya, prinsip hidup kita ini bukan apa yang dikatakan dunia saudaraku, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena kita sudah dipisahkan dari pemahaman, dari prinsip-prinsip yang dunia miliki saudaraku. Jadi prinsip hidup kita, prinsip gereja Tuhan itu adalah selalu firman Tuhan. Bukan apa yang dikatakan paranormal, bukan apa yang dikatakan orang yang pintar, bukan apa yang dikatakan para motivator sekalipun saudaraku. Tetapi prinsip hidup kita adalah selalu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa saudaraku? Nah kita akan melakukan hal seperti itu. Dan sifat gereja yang berikutnya adalah am. Ya. Gereja adalah am, artinya umum, universal saudaraku. Tersebar di mana-mana, tersebar di seluruh dunia. Nah am ini juga memiliki pengertian gereja yang menerobos saudaraku. Artinya tidak dibatasi oleh apapun. Yang dimaksudkan adalah saudaraku, Tuhan ingin supaya gereja Tuhan itu mengalami terobosan-terobosan. Supaya setiap gereja Tuhan ini mengalami mujizat demi mujizat. Gereja yang am, gereja yang universal, gereja yang umum, gereja yang menerobos segala batasan saudaraku. Gereja tidak terbatas dengan gedung, 4 sisi gedung saudara yang saudara miliki itu. Ya, saudara bisa lihat kanan kirimu, depan belakangmu, atas bawahmu. Ya, itu bukan batasan gereja Tuhan. Tetapi batasan gereja Tuhan itu tidak terbatas saudaraku. Ya, bahwa hari-hari akhir ini Tuhan ingin memulihkan gerejanya. Bukan saja terbatas, terkotak dengan sisi-sisi ruang gereja. Tetapi gereja bisa menebus segala batas. Di dalam gereja ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Di dalam setiap persekutuan demi persekutuan yang ada mujizat demi mujizat Tuhan yang terjadi. Ketika saudara memuji menyembah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengalami pemulihan. Yang mengalami jalan buntu, mengalami jalan keluar saudaraku. Ada banyak mujizat yang terjadi di gereja Tuhan. Ini yang Tuhan sedang pulihkan. Bahwa Tuhan ingin setiap saudara dan saya, gerejanya ini menjadi sempurna seperti Kristus. Ya. Sifat gereja yang selanjutnya saudaraku adalah persekutuan orang-orang percaya, persekutuan orang-orang kudus, saudaraku. Dan saya mau berkata bahwa gereja bukan terdiri dari orang-orang yang telah sempurna. Melainkan gereja ini terdiri dari orang-orang yang berdosa, saudaraku. Tetapi dikuduskan, saudaraku. Ya, ini yang harus kita pahami. Bahwa gereja bukan tempatnya orang yang sudah sempurna. Melainkan dari orang-orang yang berdosa. Tetapi yang telah dikuduskan oleh Allah saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, saya sangat aneh sekali. Kalau menjumpai orang, beberapa kali saya datang kepada jemaat. Ya mungkin di Pontianak ini, jemaat Pontianak ini tidak ada yang demikian. Tidak ada yang mengaku mungkin di saudaraku, maaf ya. Saya yakin di jemaat Pastor Roni ini enggak ada ya. Saya merasakan aneh jika datang ke jemaat dan kita ini bertanya kenapa tidak datang ke gereja. Lalu jawabannya adalah saya belum sempurna. Nanti kalau saya sudah baik, saya sudah sempurna, saya tak datang ke gereja. Ini sebuah prinsip, sebuah pengertian yang sangat salah. Ya.
Kalau dalam bahasa orang Jawa sini dikatakan salah kaprah, artinya salah total saudaraku. Karena gereja tempat orang yang belum sempurna, bahkan gereja adalah tempat orang-orang berdosa supaya disempurnakan saudaraku. Datang gereja supaya dikuduskan, datang ke gereja supaya menjadi baik. Ya. Kalau saudara menunggu saudara menjadi baik, saudara menjadi sempurna, itu sangat mustahil karena kekuatan saudara dan saya ini sangat terbatas. Kekuatan manusia kita ini sangat terbatas. Tetapi Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan kita. Tuhanlah yang akan menguduskan setiap hidup kita saudaraku. Oleh sebab itu jangan pernah kita meninggalkan jam-jam ibadah kita. Persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan saudaraku. Sifat gereja yang berikutnya adalah gereja ini adalah satu. Kesatuan umat Kristus. Satu dalam visi, satu dalam misi saudaraku. Dan ketika saudara bergabung di gereja digembalakan oleh Pastor Roni ini saudaraku, maka saudara harus menjadi satu di dalam gereja itu, di dalam penggembalaan Pastor Roni, dan menjadi satu dalam visi, di dalam misi apa yang sudah ditentukan di dalam gereja saudara. Harus mendukung segala visi dan misi yang ada. Oleh sebab itu gereja Tuhan disebut sebagai gereja yang satu. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat keempat ya dikatakan satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa gereja adalah satu kehidupan di mana ada interaksi antara kita dengan Allah, antara kita dengan Yesus sang kepala gereja, dan interaksi kita dengan sesama. Nah oleh sebab itu tidak bisa kita berkata doa di rumah saja cukup. Ya. Tetapi kita harus masuk di persekutuan di mana di dalamnya ada Yesus saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa gereja hari-hari ini kita menyebutnya, banyak gereja sekarang ini menyebut dirinya home ya. Saya yakin dan percaya gereja yang digembalakan dengan Pastor Roni pun juga bahwa gereja ini adalah home, adalah rumah ya. Yang disempurnakan bukan hanya secara fisik tentunya, tetapi lebih kepada kehidupan dari gereja itu sendiri. Ya. Kehidupan yang ada di dalam home, kehidupan yang ada di dalam rumah itu, yaitu siapa? Saudara dan saya. Tuhan ingin menyempurnakan persekutuan kita saudaraku. Ya. Berbicara tentang hubungan baik dengan Allah, juga sesama. Berbicara tentang pujian dan penyembahan. Berbicara tentang bagi roti atau firman Tuhan atau pengajaran saudaraku. Segala sesuatunya hari-hari ini Tuhan ingin menyempurnakan saudara dan saya. Ya, di akhir zaman ini saudaraku, Tuhan ingin menyempurnakan gerejanya. Menjadi gereja yang sempurna. Menjadi gereja yang menjadi jawaban. Menjadi gereja yang luar biasa. Dan saudara dan saya ini adalah orangnya. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah secara singkat saudaraku ada beberapa ciri gereja yang sempurna saudaraku. Yang pertama ya, gereja yang sempurna itu adalah gereja yang memiliki ketaatan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima berkata demikian. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, ya lihat saudaraku. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ciri gereja yang sempurna memiliki ketaatan, yaitu berbicara menuruti firman Tuhan. Ya, memiliki ketaatan apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang difirmankannya itulah yang dilakukan. Itulah gereja yang sempurna. Yang kedua saudaraku, menjadi milik Kristus. Matius pasal yang ke-19 ayat ke-21, demikianlah firman Tuhan.
Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Artinya saudaraku, ini berbicara tentang menyerahkan seluruh hak. Artinya bahwa gereja yang sempurna itu adalah gereja yang menjadi milik Kristus, yang menyerahkan seluruh haknya, menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan pakai. Ini adalah ciri gereja yang sempurna. Yang ketiga saudaraku adalah Yakobus 3 ayat yang kedua berkata demikian, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yang ketiga, ciri gereja yang sempurna adalah menguasai perkataan, saudara. Berbicara perkataan yang saling membangun, saudaraku. Jadi di dalam gereja yang sempurna itu adalah bisa menguasai perkataan. Artinya apa? Perbincangan, perkataan-perkataan yang keluar ini tidak saling menjatuhkan, ya, tidak saling menyakiti saudaraku, tetapi saling membangun, ya, saling memulihkan, saling menyembuhkan. Perkataannya menyembuhkan, perkataannya memulihkan, perkataannya membangun satu dengan yang lain. Ini adalah gereja yang sempurna, saudaraku. Yang keempat, ciri gereja yang sempurna adalah berbuat baik. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22 berkata demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja, saudara dan saya harus berbuat baik. Itu adalah ciri gereja yang sempurna. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, saudaraku, maka kita belum disebut menjadi gereja yang sempurna. Mungkin sulit, mungkin sukar, tapi kita mau belajar. Kita berada dalam proses kesempurnaan itu. Yang penting adalah kita mau menuju kesempurnaan. Kita mau belajar, kita mau diajar, saudaraku. Kita mau belajar bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita mau belajar bersama-sama dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan gereja harus berbuat baik. Yang berikutnya saudaraku, ya, ciri gereja yang sempurna adalah mengasihi. Kolose 3 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya saudaraku adalah gereja yang sempurna ini adalah gereja yang mengasihi. Ada muatan kasih. Ya, ada muatan kasih yang besar. Saling memperhatikan, saling menopang dan saling membangun. Ini gereja, ciri-ciri gereja yang sempurna. Dan hari-hari ini percayalah saudara, buka hatimu baik-baik. Buka hidup kita baik-baik dengan segala kerendahan hati. Kita mau diajar oleh Tuhan, kita mau disempurnakan oleh Tuhan. Ya. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong susah untuk dikasih tahu. Susah untuk diajar, susah untuk disempurnakan. Tapi orang yang rendah hati, orang yang mau memberikan dirinya kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan yang akan disempurnakan. Amin. Sebuah kesaksian saudaraku dari sebuah perbincangan saya dengan seorang hamba Tuhan. Ya, dari hal ini saudaraku bisa ambil sesuatu yang luar biasa saudaraku. Ada seorang ibu yang sering kali keluar masuk gereja dalam usahanya menemukan sebuah gereja yang sempurna saudaraku. Nah, ibu tersebut ini ya saudaraku masuk ke satu gereja, setelah beberapa saat saudaraku ia meninggalkan gereja itu sambil mengeluh. Ya sebenarnya gereja ini cukup baik. Ya. Tapi gembala sidangnya sombong dan tidak pernah mendatangi dan menyalami saya. Saya yakin bukan gerejanya Pastor Roni ini ya. Karena gembalanya sangat baik. Saya tahu dia orangnya sangat supel sekali. Ya. Sangat intim dia orangnya saudaraku. Nah saudaraku minggu berikutnya saudaraku. Ia masuk ke gereja yang terdekat lainnya. Setelah beberapa bulan juga di gereja ini ia memutuskan untuk meninggalkan gereja itu juga sambil menggerutu saudaraku. Menggerutunya seperti gembala sidangnya baik, tidak sombong, tapi ya istri gembala sidangnya cerewetnya minta ampun. Dan saya yakin percaya ini juga bukan gerejanya Pastor Roni. Karena Bu Lisa ini orangnya juga baik sekali, tidak cerewet saudaraku, betul ya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah kebetulan saudaraku masih ada satu gereja yang cukup dekat dengan rumahnya. Tetapi gereja ini
juga belum memuaskan ya hatinya. Ia berkata gembala sidangnya baik, istrinya juga baik, tapi musiknya itu loh kuno. Ya wah gak maju, gak asik, saya gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Musiknya gak enak, lain dan sebagainya gitu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, demi mencari gereja yang sempurna menurut ukuran dia, ya, lalu seorang ibu ini mencari kemanapun juga, dia ikut dengan temannya sekalipun agak jauh saudaraku. Dan akhirnya dia juga sudah menemukan gereja di situ, tapi juga masih tidak cocok saudaraku. Gembala sidangnya baik, istrinya tidak cerewet, musiknya baik, tapi majelisnya mata duitan gitu ya. Kemarin dia diminta beberapa saat dia didatangi majelis untuk minta keuangan untuk sebuah pembangunan begitu. Wah dia nggak cocok, wah ini majelisnya mata duitan ini. Dia akhirnya keluar dan sampailah di satu gereja yang menurut dia itu sempurna. Gembala sidangnya baik, istrinya baik, musiknya baik, majelisnya baik, semua sistem tertata dengan rapi, semua departemen, semua komisi, semua berjalan dengan baik, ibadah sangat nyaman, enak saudaraku. Tapi beberapa saat kemudian gereja itu menjadi tidak sempurna saudaraku. Ada percecokan di sana sini, ada hal-hal yang tidak baik terjadi di gereja itu. Karena apa? Karena kehadiran seorang ibu ini ya justru membawa ketidakbaikan di dalam gereja tersebut saudaraku. Artinya karena sikap dan sifatnya yang buruk saudaraku, menyebabkan gereja yang telah sempurna itu menjadi hancur. Nah baik buruknya gereja itu tidak ditentukan oleh gedungnya. Sekali lagi saya katakan, gedung yang indah, yang besar dengan fasilitas yang lengkap juga tidak hanya ditentukan oleh pendetanya, majelisnya, ibadahnya, musiknya. Namun lebih penekanan kepada diri kita sendiri, kepada diri saudara dan saya. Gereja ini akan mengalami kesempurnaan ketika ada banyak orang-orang yang hidupnya terus disempurnakan. Menjadi sempurna seperti Kristus. Amin. Ayat yang terakhir saya membacakan demikianlah firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang 12 ayat yang 1. Mengatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah di sini saudaraku ini menunjukkan bahwa gereja yang sempurna atau gereja yang sejati adalah diri kita sendiri saudara dan saya. Itu berasal dari sikap, kasih dan perbuatan kita, bukan hanya di dalam gereja, namun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada prinsip gereja ortodok yang sangat memberkati dalam sebuah buku yang berjudul Liturgi After Liturgi, saudaraku, karya Loan Brea, saudaraku. Bahwa liturgi atau ibadah yang hidup adalah ketika kita menghidupi ibadah atau liturgi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di akhir khotbah saya, renungan saya hari ini saya mau sampaikan bahwa melakukan segala sesuatu seperti kita beribadah. Lakukanlah saudaraku segala sesuatu seperti kita beribadah. Sebab saudara dan saya adalah gereja Tuhan yang disempurnakan untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang singkat, yang kami boleh renungkan, yang boleh kami dengar dan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu terbatas dengan waktu, hamba-Mu terbatas dengan kalimat kosakata penyampaian Tuhan. Tetapi Engkau Roh Kudus yang tidak pernah selesai, Engkau Roh Kudus yang tidak pernah terbatas dengan segala sesuatu yang ada. Sampaikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema yang hidup. Bahkan sampai menjadi kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari setiap jemaat Tuhan yang ada di Pontianak ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini biarlah kasih karunia Allah, anugerah Tuhan mengalir, kekuatan Allah mengalir. Engkau membawa gereja ini menjadi menuju gereja yang sempurna. Gereja yang mau diproses oleh Tuhan. Gereja yang mau menuju pada kesempurnaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gereja yang memiliki standar kebenaran firman Tuhan. Gereja yang memiliki prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kuat. Dan gereja ini Tuhan akan Tuhan pakai secara luar biasa. Jemaat Tuhan akan mengalami terobosan-terobosan dan mujizat-mujizat yang luar biasa.
karena Engkau sedang berurusan Tuhan atas gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini Tuhan terus nyatakan dalam setiap kehidupan setiap kami hari lepas hari. Terpujilah namamu, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.